Selamat sore teman-teman. Saya atas nama Alfrida Timun, NPM 21710000310092. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang materi perpustakaan sekolah. Nah, pada materi ini bagian-bagian yang dibahas adalah tentang sejarah perkembangan dari perpustakaan sekolah. Yang kedua adalah hakikat dari perpustakaan sekolah. Yang ketiga adalah manfaat dan fungsi dari perpustakaan. Yang keempat adalah macam-macam perpustakaan. Dan yang kelima adalah bagaimana pelayanan dalam suatu perpustakaan. Nah, materi yang pertama itu adalah sejarah perpustakaan sekolah. Lahirnya perpustakaan sekolah seiring dengan tumbuhnya peradaban manusia, utamanya yaitu baca tulis. Nah, kemajuan peradaban manusia berdampak pada perkembangan perpustakaan, baik jenis, sistem, kepemilikan, ataupun hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan. Nah, awal berdirinya perpustakaan dimulai ketika manusia mengenal tulisan. Perjalanan dari perpustakaan ini diperkirakan sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. Perpustakaan ini memiliki beberapa prinsip, yaitu diciptakan oleh masyarakat, dipelihara oleh masyarakat, terbuka untuk semua orang, harus berkembang, dan pengelolaannya harus orang yang berpendidikan. Perpustakaan sendiri berasal dari pustaka, yang artinya kitab atau buku. Selanjutnya, sejarah perkembangan perpustakaan ini juga telah dimulai jauh sebelum Masehi. Perkembangan perpustakaan diwarnai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia itu sendiri. Perpustakaan yang kita kenal seperti sekarang adalah lebih tua daripada kertas, buku, dan mesin cetak. Sebab perpustakaan telah ada jauh sebelum benda-benda tersebut ditemukan orang. Pada awal mulanya, koleksi perpustakaan terdiri dari tulisan pada papirus, perkamen, daun lontra, tablet, tanah liat, gulungan-gulungan tulisan, dan lain sebagainya. Nah, berbagai macam tulisan itu dikumpulkan, disimpan, dan dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat. Kemudian diproses dan berkembang secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebudayaan manusia, yang kemudian perkembangan perpustakaan dapat kita lihat sampai dengan sekarang ini. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah perpustakaan ini dari masa ke masa banyak terjadi perubahan yang menghambat dan menguntungkan dalam proses perkembangan sebuah perpustakaan. Karena sebuah perpustakaan mencerminkan kebutuhan sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan suatu masyarakat. Sehingga perkembangan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kondisi perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan dari sebuah perpustakaan. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang hakikat perpustakaan. Nah, pada hakikat perpustakaan ini kita akan mempelajari pengertian dari perpustakaan ini menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Supriyadi. Jadi menurut Supriyadi ini perpustakaan itu adalah suatu tempat yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar
di pendidikan formal. Itu menurut Supriyadi. Nah, selanjutnya menurut Carter F. Good. Jadi dia menyimpulkan bahwa perpustakaan merupakan koleksi yang diorganisasikan di dalam suatu ruang agar dapat digunakan oleh murid, guru, yang penyelenggaraannya memerlukan seorang pustakawan atau penjaga perpustakaan. Sedangkan menurut Ibrahim dalam bukunya bahwa perpustakaan merupakan suatu unit kerja dari satu badan atau lembaga tertentu yang mengolah bahan-bahan pustaka. Nah, dari beberapa pengertian para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari perpustakaan sekolah ini adalah suatu unit kerja yang mengoleksi bahan-bahan pustaka yang berisi berbagai sumber informasi yang berupa buku-buku ilmu pengetahuan atau sebagai sumber belajar warga sekolah yang disusun rapi, ditata rapi menurut sistem tertentu. Nah, itulah pengertian dari perpustakaan sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih fungsi perpustakaan, apa saja yang termasuk dari fungsi perpustakaan sekolah ini. Yang pertama adalah fungsi dalam pendidikan. Nah, perpustakaan ini dalam fungsi pendidikan itu menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum yang diharapkan mampu membangkitkan minat baca dari peserta didik. Jadi, dalam suatu pendidikan pasti ada sebuah perpustakaan. Nah, perpustakaan ini bisa membangkitkan minat baca dari para siswa dan siswi. Nah, yang kedua, fungsi informasi. Pada fungsi informasi ini, di mana perpustakaan yaitu menyediakan bahan pustaka yang memuat informasi berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bermutu dan update yang disusun secara teratur dan sistematis, sehingga dapat memudahkan para petugas untuk mencari informasi yang diperlukan, yaitu pada fungsi informasi ini yaitu untuk menginformasikan tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah fungsi penelitian. Pada fungsi penelitian ini, perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang dapat dijadikan sebagai sumber atau objek penelitian sederhana dalam berbagai bidang studi. Misalnya, mahasiswa pada semester akhir pasti memerlukan sumber skripsi. Jadi, dalam fungsi penelitian ini, mahasiswa bisa mencari informasinya di perpustakaan. Yang berikutnya, fungsi pelestarian. Jadi dalam fungsi pelestarian, perpustakaan merawat bahan pustaka baik secara fisik maupun informasi yang terkandung di dalamnya melalui konservasi dan preservasi atau pemeliharaan, penjagaan, dan pengawetan. Dan yang terakhir adalah fungsi rekreasi atau hiburan, di mana perpustakaan ini menyediakan bahan pustaka yang bersifat rekreatif atau berupa hiburan yang bermutu dan mendidik sehingga dapat digunakan oleh para pemustaka untuk mengisi waktu luang, baik oleh peserta didik maupun oleh para pendidik. Misalnya dalam sebuah
perpustakaan, pasti banyak sekali cerita yang menarik. Misalnya cerpen, dongeng, puisi, dan lain sebagainya. Materi berikutnya yaitu manfaat perpustakaan. Manfaat perpustakaan ini sangat banyak kita temukan dalam kehidupan. Antara lain, perpustakaan ini dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. Jadi, dengan adanya perpustakaan, siswa dan siswi memiliki rasa cintanya untuk membaca sesuai dengan apa yang mereka sukai. Yang kedua, perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar murid-murid. Yang ketiga, perpustakaan sekolah dapat menambah kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. Yang keempat, perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Karena dengan kita selalu sering membaca, maka penguasaan teknik berbahasanya juga pasti akan lancar. Yang kelima, perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Dengan membaca, kita bisa menata bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, perpustakaan sekolah harus dapat melatih murid-murid ke arah tanggung jawab. Yang ketujuh, perpustakaan sekolah harus dapat memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas sekolah. Sedangkan yang kedelapan, perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber pengajaran. Dan yang kesembilan, perpustakaan sekolah dapat membantu murid, guru, dan lembaga-lembaga akademis lainnya. Nah, itulah 9 manfaat dari perpustakaan sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam perpustakaan sekolah. Jadi perpustakaan sekolah itu bukan hanya penyediaannya ada di sekolah, ada di kampus-kampus, tapi ada berbagai jenis dari perpustakaan sekolah ini. Yang pertama itu adalah perpustakaan nasional, di mana perpustakaan nasional ini tujuannya itu untuk menyimpan setiap pustaka yang diterbitkan di sebuah negara. Yang kedua, mengumpulkan atau memilih bahan pustaka terbitan mengenai negara yang bersangkutan. Dan yang ketiga, menyusun bibliografi nasional, artinya daftar buku yang diterbitkan di sebuah negara. Yang kedua adalah perpustakaan umum, di mana perpustakaan ini diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa harus memandang latar belakang pendidikan, agama, adat, umur, jenis, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah perpustakaan perguruan tinggi, di mana perpustakaan ini ada pada suatu perguruan tinggi, misalnya di IKIP Budi Utomo Malang. Jadi pada perpustakaan ini ada syarat agar kita masuk dalam perpustakaan untuk membaca buku. Yang berikutnya, perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah ini didirikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Berikutnya, perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ini dibentuk oleh suatu lembaga, yaitu bisa lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta, atau juga
suatu perusahaan. Berikutnya adalah perpustakaan wilayah, dan yang terakhir adalah perpustakaan keliling. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang jenis-jenis layanan perpustakaan. Jenis-jenis dari layanan perpustakaan ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah layanan sirkulasi, di mana layanan sirkulasi ini yaitu menyediakan bahan-bahan dalam perpustakaan. Yang kedua, layanan referensi. Layanan referensi ini yaitu untuk membantu menemukan informasi. Yang ketiga adalah layanan pendidikan pemakai, di mana kita harus menggunakan perpustakaan itu dengan baik dan benar. Yang keempat, layanan penelusuran informasi, yaitu bertujuan untuk menginformasikan sesuatu. Yang kelima, layanan penyebarluasan informasi terbaru. Yang keenam, layanan penyebaran informasi terseleksi. Yang ketujuh, layanan penerjemahan. Dan yang kedelapan, layanan fotokopi atau jasa reproduksi. Yang kesembilan, layanan anak. Dan yang terakhir adalah layanan remaja dan layanan kelompok pembaca khusus. Nah, teman-teman, itulah materi yang kita bahas, yaitu tentang perpustakaan sekolah.